Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membangun atau konfigurasi DNS server. Nah, pada topologi jaringannya di sini untuk DNS server saya menggunakan OS Linux Debian, sedangkan klien saya menggunakan Windows 7 client. Di sini adalah laptop yang saya gunakan ini. Sedangkan nanti pada server Debian-nya atau server DNS-nya nanti saya gunakan adalah Debian 9. Yang belum tahu cara instalasi Debian 9, sudah saya siapkan link atau videonya sudah pernah saya buatkan sebelumnya ya. Tinggal diklik aja pada linknya ini. Si klien nanti menggunakan IP 192.168.100.5, sedangkan pada DNS server atau Debian servernya nanti saya gunakan adalah 192.168.100.1/24. Oke, kita mulai. Ini kita pertama-tama kita akan klik account setting ini. Dan di sini kita akan hubungkan antara si klien dan Debian 9-nya ini. Kita lihat pada menu network. Di sini pastikan menu network kita akan arahkan ke host only adapter. Nah, seperti ini. Lalu pada premise mode ini kita akan arahkan ke low all. Lalu oke. Nah, setelah itu barulah saya akan menghidupkan dengan mengklik tombol atau ikon start. Oke, login dengan root, passwordnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengecek IP address terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah IP addr. Nah, di sini terlihat bahwa IP address yang terpasang 192.168.56.100. Kita akan clear terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan mengedit atau konfigurasi IP address pada server DNS ini. Nah, ternyata di sini adalah cara DHCP. Nah, kalau kita bisa lihat di sini adalah DHCP. Kita akan mengeditnya. Di sini saya akan kontrol K, tekan Y pada keyboard, lalu enter. Nah, setelah kita konfigurasi IP address, maka saya akan mereset terlebih dahulu. Oke, tampilan OK menandakan bahwa restart kita atau networking restart kita berhasil. Setelah ini selesai, di sini saya akan mengetikkan perintah apt-min cd-rom add, enter. Nah, di sini kita akan pindahkan dulu, kita daftarkan dulu ISO pada waktu kita menginstalasi Debian 9-nya ya. Yang pertama adalah pada ISO yang pertama ya, lalu enter. Oke, setelah selesai seperti ini saya akan kembali mengetikkan apt cd-rom add, lalu saya enter. Nah, di sini saya akan masukkan pada ISO yang kedua. Di sini ISO yang kedua, lalu saya open. Lalu klik post mode, lalu enter. Nah, setelah kedua ISO tadi kita daftarkan, barulah kita akan menginstal apt install bin 9 DNS details. Oke, jawab yes. Dan sini saya diminta untuk memasukkan DVD yang pertama. Enter. Lalu diminta untuk memasukkan ISO yang kedua. Di sini sudah terdaftar ISO 2. Oke. Enter. Oke, selesai. Selanjutnya adalah CD. Di
sini kita melihatnya dengan mengetikkan ls enter. Nah, yang kita akan edit ada 3 file di sini. Yang pertama adalah nametcon, lalu db lokal dan db127. Oke, yang pertama kali kita akan konfigurasi adalah nametcon. Di sini caranya adalah nano spasi nametcon lalu enter. Nah, selanjutnya di paling bawah ini kita akan mengetikkan script. Teman-teman bisa mengikuti untuk script. Oke, setelah selesai kita kontrol klik, tekan Y lalu enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan lihat kembali dengan mengetikkan ls enter. Nah, di sini kita akan copy di sini kita akan copy db lokal dan db127. Nah, setelah selesai kita akan keluar dari directory bin ini, cd. Lalu setelah itu kita akan masuk ke file, change, lalu bin. Kita masuk folder ini, lalu kita tampilkan dengan ls enter. Nah, di sini ada db192 dan db alphatar hasil copy paste dari etc bin tadi. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasi atau edit untuk db alphatar. Caranya adalah nano spasi db alphatar enter. Nah, setelah itu setiap kata localhost di sini saya akan ubah menjadi alphatar.com. Caranya yaitu dengan cara Ctrl W satu kali lalu Ctrl R. Kita akan ketikkan localhost di sini. Localhost lalu enter, lalu kita akan ganti menjadi alphatar.com, lalu enter, jawab A. Jadi setiap kata localhost akan diganti menjadi alphatar.com. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengganti IP address-nya ini menjadi IP address yang kita miliki pada Debian servernya atau DNS servernya 192.168.100.100.1. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini untuk nama domain, misalkan nama domainnya adalah SMK. Kita tambahkan SMK, teman bebas ya untuk subdomainnya 168.100.1. Setelah ini kita akan Ctrl X, tekan Y pada keyboard lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang DB192. Oke, caranya adalah nano spasi DB192 enter. Nah, di sini setiap kata localhost kita akan ganti juga menjadi alphatar.com. Caranya adalah Ctrl W satu kali lalu Ctrl R. Setelah kita Ctrl R, kita ketikkan localhost. Kita akan ganti setiap kata localhost menjadi alphatar.com. Localhost enter, lalu kita ketikkan menjadi alphatar.com. Nah, seperti itu enter, lalu tekan huruf
A pada keyboard, maka setiap kata localhost akan berganti menjadi alvatar.com. Oke, selanjutnya kita akan ubah ini menjadi host ID-nya adalah 1. Jadi dari 192.168.100.1, nah satunya kita akan ketikkan di sini. Selanjutnya lagi untuk subdomainnya adalah kita akan ketikkan 1 tab, kita samakan dengan yang ada di atasnya. Nah, di sini untuk subdomain yang kita sudah buat adalah smk.alvatar.com. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Ctrl X, jawab Y, lalu Enter. Setelah kita menyelesaikan DB Alvatar dan DB 192, di sini kita akan merestart pinnya dengan cara /etc lalu init .d /pin 9 restart. Seperti itu. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita akan cek pada result. Di sini kita akan mengeditnya atau mengkonfigurasi nano spasi /etc /result.com. Oke, di sini kita akan ganti dengan IP address yang ada pada DNS, yaitu 100.1. Lalu kita bisa tambahkan juga pada domain alvatar.com. Lalu set, kita akan tambahkan alvatar.com. Oke, setelah selesai kita akan Ctrl X, tekan Y pada keyboard, lalu Enter. Oke, setelah sampai sini barulah kita akan reboot terlebih dahulu pada Debian-nya. Oke, kita login. Lalu pertama kali kita akan tekan adalah perintah keep alvatar.com. Nah, seperti ini sudah jadi ya harusnya ya. Lalu selanjutnya kita akan coba perintah nslookup pada alvatar.com. Nah, jika seperti ini tampilannya, name alvatar dan address sudah tertera di situ, maka ini yang disebut jadi ya. Selanjutnya saya akan alvatar smk.alvatar.com. Oke, bisa juga untuk smk atau subdomainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ping alvatar.com. Oke, connect seperti ini. Kita Ctrl C saja, selesai. Lalu selanjutnya saya akan sesuai dengan topologinya, saya akan mengecek atau kegunaan dari si DNS server atau fungsi DNS server pada klien. Pada network connection, di sini pada virtual box-nya saya akan double klik networknya. Ini kita akan konfigurasi IP address yang ada di klien ya. Ini secara statik juga. Di sini kita bisa isikan 192.168.100.5 sesuai dengan topologi. Lalu kita ke gateway adalah 192.168.100.1. Lalu jangan lupa pada DNS servernya kita akan tekan 192.168.100.1. Oke, selanjutnya kita akan klik OK. Kita akan klik OK, close. Lalu selanjutnya kita akan coba masuk ke CMD. Nah, di sini kita akan ping untuk 192.168 ini ke IP server ya, connect ya. Selanjutnya kita akan ping untuk alvatar.com nya, domainnya connect juga, Ctrl C,
Selanjutnya saya akan ping ke subdomain smk.alphatab.com. Oke, connect juga. Lalu yang terakhir adalah perintah nslookup alphatab.com. Oke, bisa. Artinya adalah pembangunan atau membuat DNS server kita berhasil. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.